Masa prasejarah, awal kehidupan di Nusantara. Sebelum adanya kerajaan dan tulisan, Nusantara telah dihuni manusia purba sejak jutaan tahun lalu. Homo erectus yang ditemukan di Sangiran menjadi salah satu bukti penting. Pada masa ini, manusia hidup berburu dan meramu, kemudian perlahan mengenal bercocok tanam dan menetap. Budaya megalitik berkembang, meninggalkan jejak seperti dolmen dan menhir, tanda penghormatan terhadap leluhur. Prasejarah Indonesia menjadi fondasi panjang yang membentuk perjalanan bangsa ke tahap peradaban berikutnya. Era Kerajaan Nusantara, kejayaan peradaban lokal. Memasuki abad kelima, tercatat kerajaan-kerajaan awal seperti Kutai di Kalimantan dan Tarumanagara di Jawa Barat. Sriwijaya kemudian muncul sebagai kerajaan maritim besar di Sumatera, menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Sementara di Jawa, Majapahit berdiri pada abad ke-13 dan mencapai puncaknya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, menyatukan sebagian besar Nusantara. Tak hanya Hindu dan Buddha, Islam mulai berkembang, membentuk kesultanan-kesultanan. Seperti Samudra Pasai di Aceh, di Jawa ada Kesultanan Demak. Era kerajaan menjadi saksi tumbuhnya budaya, perdagangan, dan kekuatan lokal di tanah Nusantara. Masa penjajahan, liku-liku kolonialisme. Tahun 1511, Portugis merebut Malaka, membuka babak kolonialisme di Nusantara. Namun Belanda, lewat VOC, mengambil alih dominasi dan perlahan menguasai berbagai wilayah. Perlawanan datang dari berbagai daerah, dari Sultan Agung di Mataram, Patimura di Maluku, hingga perjuangan rakyat Aceh. Sistem tanam paksa membuat rakyat menderita, sementara kekayaan mengalir ke Eropa. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, dibangunlah jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan untuk memperkuat pertahanan dan komunikasi. Meskipun pemerintah kolonial menyediakan dana untuk membayar pekerja, penyalurannya melalui pejabat lokal seringkali tidak sampai ke tangan rakyat. Akibatnya, banyak pekerja yang tidak menerima upah yang layak, menambah penderitaan mereka. Kebangkitan nasional dan proklamasi menuju kemerdekaan. Tahun 1908, lahir Budi Utomo, memicu kesadaran nasional. Organisasi-organisasi perjuangan bermunculan, Sarekat Islam, Indische Partij, hingga Partai Nasional Indonesia yang dipimpin Soekarno. Pendudukan Jepang tahun 1942 membawa perubahan besar. Pendidikan militer dan semangat perlawanan rakyat makin menguat. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Hatta memanfaatkan momentum. Pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia. Indonesia merdeka hingga masa kini membangun bangsa. Kemerdekaan tak berarti akhir perjuangan. Setelah proklamasi, Belanda melancarkan 2 agresi militer untuk merebut kembali kekuasaan, namun rakyat Indonesia bertahan. Tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui secara internasional. Setelah itu, Indonesia melewati masa demokrasi parlementer, lalu demokrasi terpimpin. Tahun 1965, peristiwa G30S mengubah arah politik dan membuka jalan naiknya Soeharto. Orde Baru membawa stabilitas dan pembangunan, tapi juga korupsi dan represi. Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi, namun hingga kini korupsi tetap marak dan demokrasi belum sepenuhnya demokratis. Indonesia terus berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan, adil, makmur, dan berdaulat.